Halo, Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran Agama Kristen kelas 11. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan kami punya waktu untuk kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen hari ini adalah kelas 11 bab 12 yang berjudul Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Melalui materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua tujuan pendidikan nasional, yang ketiga mengembangkan minat dan bakat, dan yang terakhir 4 adalah penguatan pendidikan karakter. Baiklah, mari kita menyimak materi yang pertama, yaitu pendidikan formal. Nah, anak-anak, orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab langsung terhadap pendidikan anak. Meskipun demikian, ada orang lain yang lebih ahli dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu guru. Oleh karena itu, orang tua menghantarkan putra-putrinya ke sekolah untuk bertemu dengan guru dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah. Dengan pendidikan yang terencana dalam sistem sekolah, peserta didik akan menerima berbagai ilmu pengetahuan yang akan memperlengkapi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wadah pendidikan, sekolah diharapkan dapat menghasilkan individu yang memiliki kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, sekolah perlu merancang pembelajaran dengan metode-metode yang menantang dan menarik, melaksanakan pembelajaran dengan semua proses pendidikan yang menyenangkan dan bermakna, dan melaporkan hasil belajar kepada orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya untuk dididik. Jadi, sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan secara khusus. Sekolah dibagi atas jenjang-jenjang yang terbagi berdasarkan yang pertama usia anak, yang kedua waktu yang lebih lama sesuai programnya, yang ketiga materi ajar yang bersifat akademis dan umum, yang keempat mengutamakan kualitas pendidikan. Jadi anak-anak, kedudukan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah wadah pendidikan formal yang meneruskan, mengembangkan, dan melengkapi pendidikan dasar yang telah diberikan dalam keluarga. Sekolah melaksanakan tugasnya mendidik dan mengajar, yaitu memperbaiki dasar atau pemahaman yang keliru, serta memperluas pengetahuan siswa. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Sebagai lembaga formal,
Sekolah menjadi perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan. Nah, mari kita melihat tujuan pendidikan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama, mendidik dan mengajar anak dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan umum. Yang kedua, ikut membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi dewasa yang mandiri. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia secara berencana, terarah, dan sistematik. Yang keempat, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Yang kelima, mengembangkan keahlian siswa untuk kemandiriannya menghadapi tantangan zaman dan kebutuhannya sendiri. Yang keenam, membantu keluarga untuk mendidik dan memperhalus tingkah laku anak yang dibawa dari lingkungan keluarga. Di sekolah, setiap anak akan bergaul dengan seluruh masyarakat di sekolah, yaitu guru, teman, karyawan. Mereka belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah, belajar menerapkan nilai-nilai moral, agama, dan sosial. Jadi, pendidikan di sekolah berperan membentuk susila dan budi pekerti agar kelak setiap anak menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Uraian materi yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa setiap anak lahir dengan kemampuan yang berbeda-beda dan tertarik pada suatu bidang tertentu. Memang, pendidikan di sekolah pada umumnya dilaksanakan secara klasik. Satu cara untuk semua peserta didik dalam suatu waktu, dan semua peserta didik diwajibkan mengikuti semua mata pelajaran yang direncanakan di sekolah. Peserta didik tidak dapat mengabaikan satu mata pelajaran karena alasan tidak tertarik atau tidak suka terhadap mata pelajaran tersebut. Sekolah juga bertanggung jawab mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Untuk itu, setiap orang harus menemukan minat dan bakatnya sendiri agar dapat mengembangkan diri dengan baik dan siap melaksanakan seluruh kehidupannya dengan sukacita kelak. Rasul Paulus mengatakan meskipun telah menjadi rasul dan melayani di banyak tempat, tetapi ia sangat berbakat dalam hal membuat tenda. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Ia melakukannya dengan sukacita dan hasil dari penjualannya digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai seorang rasul Kristus. Sekolah memberikan bimbingan yang terarah melalui pembelajaran dalam pendidikan akademik dan non-akademik. Jadi biasanya peserta didik akan meraih kompetensi terbaik pada mata pelajaran yang diminati. Nah, dalam pendidikan non-akademik, sekolah menyelenggarakan layanan ekstrakurikuler. Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler sesuai bakatnya. Dalam hal ini, guru juga akan memberikan pembelajaran bersifat komprehensif, yaitu pengembangan keterampilan hidup melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga bakat dan minat peserta didik dapat tersalurkan. Uraian materi yang keempat, yaitu penguatan pendidikan karakter. Karakter memang telah terbentuk melalui pendidikan yang diterima di dalam keluarga. Karakter tidak dapat diajarkan tetapi dapat ditanamkan.
Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Setiap orang tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kompetensi, sikap, spiritual agar dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar, dan kompetensi sosial agar dapat hidup di alam semesta berdampingan atau bersama semua orang yang ada di sekitarnya. Di era milenial ini, berbagai permasalahan terjadi baik di kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, di masyarakat awam maupun pejabat atau tokoh masyarakat. Terjadinya disorientasi, pergeseran nilai-nilai etika, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, generasi yang tanpa daya juang tinggi dan tidak mandiri, belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila. Nah, semua ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius lagi terhadap pendidikan karakter generasi bangsa. Ada beberapa karakter yang dapat ditanamkan. Yang pertama, pendidikan agama. Diharapkan setiap orang dapat memperlengkapi diri sesuai ajaran agamanya. Setiap remaja Kristen dapat bertumbuh sesuai dengan ajaran iman Kristen dan menjadikannya standar dalam penanaman dan pengembangan karakter baik di dalam dirinya. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat yang baik, sehingga dapat saling menghargai dan menerima meskipun terdapat banyak perbedaan. Yang ketiga, nilai-nilai budaya bangsa. Budaya menjadi dasar pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Nah, anak-anak, karakter tidak hanya mencakup perbuatan dan perilaku yang terlihat, tetapi dimulai dari dalam diri seseorang, menyentuh hati dan pikiran dan kehidupan pribadi. Pendidikan karakter mencakup olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Pendidikan karakter yang telah diterima di dalam keluarga akan menentukan menjadi seperti apa seseorang ketika berada di luar rumah atau di luar keluarganya. Jadi anak-anak, pendidikan karakter bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter baik, berperilaku dan berpikiran baik, menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila, bangsa pada bangsa dan negaranya sendiri, mencintai umat manusia dan mentaati ajaran agama dengan benar dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Betapa pentingnya pendidikan yang kamu dapatkan di sekolah. Nah, anak-anak, ibu berharap untuk kamu yang memiliki kesempatan untuk dapat belajar di sekolah, maka belajarlah dengan baik. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Mengikuti semua proses pembelajaran yang ada, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
karena semuanya itu adalah berguna, bermanfaat untuk kehidupanmu di waktu yang akan datang. Baiklah anak-anak, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kamu dapat mengerti dan memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupanmu. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami sudah belajar pelajaran agama Kristen. Biarlah melalui pembelajaran hari ini, anak-anak semuanya dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya pendidikan yang mereka peroleh di sekolah. Oleh sebab itu, mampukanlah mereka menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh sekolah, mengikuti peraturan yang ada ya Tuhan, dan mereka dapat menjadi manusia yang berguna, bermanfaat di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, semua anak-anak yang mengikuti pendidikan di sekolah dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Dan ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.